Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Di video kali ini gua akan ngelanjutin episode pada film S-Line sebelumnya, dimana episode 3 dan 4 yang akan kita review kali ini guys. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya. Setelah insiden Sean jatuh dari atap gedung sekolah, Shin Hyun kemudian membawa Sean ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Tak lama kemudian, Han datang ke rumah sakit dan bertanya pada Shin Hyun, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Sean berada di sekolah pada malam hari? Shin Hyun menjelaskan bahwa sebelumnya Sean sempat menelponnya dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke atap sekolah. Karena merasa khawatir, Shin Hyun menyusul Sean dan menemukan Sean sudah terjatuh guys. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia yakin Sean tidak melakukan percobaan bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, suasana menjadi tegang saat kepala sekolah marah besar atas insiden yang menimpa Sean. Terlebih lagi, Guru Min tidak masuk dan tidak dapat dihubungi. Ia memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan para siswanya. Hingga peristiwa itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Ucapan itu membuat salah satu guru tak terima dan terlalu berlebihan, mengingat kondisi Sean yang masihlah hidup. Hingga perdebatan pun terjadi guys. Di dalam kelas, Hyung juga tidak masuk sekolah. Teman-temannya mulai menduga bahwa Hyung menjadi tidak bersemangat setelah kejadian yang menimpa Sean. Sementara itu, Guru Lee merasa bersalah atas insiden Sean, mengingat beliau adalah wali kelasnya. Namun rekannya meyakinkan bahwa kejadian itu murni kecelakaan. Mereka juga bingung dengan absensi Guru Min yang tidak seperti biasanya menghilang tanpa kabar. Setelah suasana mereda, seorang guru bertanya pada guru lain yang bernama Guru Kim tentang dirinya yang akan melamar seorang wanita. Namun Guru Kim bilang kalau dia batal melamar wanita itu. Sepulangnya dari sekolah, Guru Kim pergi mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Kim berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu di rumah sakit, Han dengan setia menemani Sean yang sedang terbaring guys. Sementara Shin Hyun hanya dapat melihat dari luar ruangan. Keesokan harinya di atap sekolah, tiba-tiba seorang siswa dari kelas lain bernama Lina menghampiri Shin Hyun. Ia mengatakan kalau ada kejanggalan dalam insiden yang terjadi pada Sean karena ia mengenal Sean. Dan Lina yakin kalau Sean tidak mungkin melakukan hal bodoh tersebut meski ia sering menjadi korban perundungan. Justru Lina mencurigai Hyung yang kini menghilang tepat setelah Sean terjatuh. Di sisi lain, Guru Kim menemukan sebuah kacamata di mejanya. Ia bertanya pada Guru Lee, apa kacamata itu miliknya? Namun wanita cantik ini tidak tahu siapa pemilik kacamata tersebut dan malah menyarankan Guru Kim untuk memakainya karena terlihat cocok, ujar Guru Lee. Dan saat dikenakan, Kim terkejut melihat garis-garis merah menjulur dari kepala para guru. Dan tiba-tiba dia dibuat kaget saat melihat garis merah yang sangat banyak sekali dari kepala Han yang baru saja datang untuk menemui Guru Lee. Han memberitahu pada Guru Lee kalau Sean tidak mencoba untuk bunuh diri dan kasus itu kini sedang ia tangani. Tujuannya ia datang kemari untuk mencari siapa yang selalu membuli Sean di sekolah. Tapi Guru Lee bilang kalau saat ini Hyung juga menghilang tanpa kabar. Han lalu menunjukkan foto Sean bersama seorang laki-laki bernama Jarwo yang sempat berkencang dengan Sean malam itu. Lalu kemudian menginterogasi Jarwo di sebuah ruangan. Dari keterangan Jarwo, saat mereka sedang berkencan malam itu, Sean tiba-tiba panik dan terlihat mencari sesuatu. Lalu ia pergi dan meninggalkan Jarwo seorang diri. Setelah mendengar pengakuan Jarwo, Han kemudian melihat rekaman CCTV di area Sean dan Jarwo berkencan. Dan benar saja, ia menemukan rekaman Hyung yang mengambil tas Sean malam itu, lalu pergi begitu saja.
Di sisi lain, Kim sedang makan malam bersama kakak dan kakak iparnya. Dan ia melihat banyak garis merah di atas kepala kakak ipar. Entah dengan siapa saja ia melakukannya, guys. 결혼 준비하고 있어. Setelah selesai makan, saat di lift hendak mau keluar, Kim masih saja melihat garis merah di atas kepala kakak iparnya itu, yang salah satunya berada tidak jauh dari mereka saat ini. Kim yang merasa penasaran hendak menyelidikinya. Namun saat itu iparnya mencegahnya keluar dari lift dengan bilang Kim salah lantai. Yang sebenarnya lantai tersebut tempat selingkuhannya tinggal, guys. Keesokan harinya di kantor polisi, Han terlihat marah kepada atasannya yang seenak jidat menutup kasus Sean karena menurutnya itu sebagai percobaan bunuh diri. Han tidak diperbolehkan menyelidiki lebih jauh lagi karena pihak sekolah tidak ingin kasus itu tersebar luas. Apalagi hasil pemeriksaan medis menyatakan tidak ada campur tangan pihak luar dalam insiden tersebut. Sedangkan di sekolah itu sendiri terlihat guru Kim masih menggunakan kacamata itu dan guru Lee sempat memujinya. Ia pun bertanya pada guru Lee apa yang ia akan lakukan jika tahu orang terdekatnya berselingkuh dengan orang lain. Guru Lee bilang kalau ia akan memastikan dulu kebenarannya. Barulah setelah itu ia akan melakukan tindakan. Setelah menemani kakaknya berbelanja, Kim menemukan paket salah kirim di depan pintu apartemennya. Lalu ia dengan ngotot akan mengantarkannya ke apartemen nomor 401, di mana itu tempat yang garis merahnya terhubung dengan kakak iparnya saat itu. Saat berada di apartemen 401, ia melihat seorang wanita cantik tinggal di sana. Yang dicurigainya adalah selingkuhan iparnya, guys. Kemudian ia lalu mulai mencari informasi tentang wanita tersebut. Dan saat malam tiba, Kim lalu bertanya pada sang kakak, apakah selama ini ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya? Ia hanya ingin memastikan tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang kembali. Dan trauma itulah yang membuat Kim meninggalkan calon istrinya, meski ia masih mencintainya, guys. Keesokan harinya di sekolah, foto Guru Min dan Hyung tersebar begitu saja. Entah siapa yang menyebarkannya. Dan hal itu membuat para guru tak percaya apa yang terjadi pada mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Han dan rekannya yang bernama Dong Sik menemukan mayat Guru Min di tempat parkir bersama surat permintaan maaf untuk keluarganya. Han memperkirakan ia sudah meninggal 3 hari yang lalu. Ia juga curiga Guru Min tidak meninggal di tempat parkir dan yakin ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto Guru Min dan Hyung itu tersebar setelah kematiannya. Setelah itu, saat pulang sekolah, Han menjemput Shin Hyun dan mengajaknya pulang bersama. 진짜 불법이야. 타라고 빨리. 동네 주민. Saat itu, Han membahas kacamata milik Sean. Shin Hyun lalu mengatakan bahwa Han harus menemukan kacamata itu terlebih dahulu. Baru ia akan menjelaskan lebih jauh tentang apa yang sudah terjadi. Sementara itu di tempat lain, Kim diam-diam mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui selingkuhannya, guys. Lalu ia juga masuk ke restoran itu dan memantau sang ipar dari kejauhan. Kemudian ia menelponnya dan mengatakan kalau kakaknya tidak dapat dihubungi. Namun sebenarnya itu cuma pengalihan, di mana saat iparnya menjauh dari selingkuhannya, saat mengangkat telepon, Kim bergegas mendekati meja mereka dan melihat nomor hotel yang mereka tempati. Saat sudah mengetahui kamar kakak ipar dan selingkuhannya, kemudian dari luar terdengar ketukan pintu yang mengaku sebagai pelayan kamar. Namun saat dibuka, sang ipar sangat terkejut melihat Kim di depannya. Saat itu Kim sangat marah tapi masih mampu menahan dirinya. Ia pun mengancam iparnya untuk mengakhiri perselingkuhannya hari itu juga. Kalau tidak, ia akan melakukan sesuatu kepadanya. Dan Kim tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nantinya. 잠깐 저기 누나한테 얘기하지 말고. Dan besok harinya Kim akan berangkat ke Kanada. Namun sebelum itu, ia mengambil barang-barangnya di sekolah dan tak sengaja melihat unggahan selingkuhan iparnya tentang kehamilannya, guys.
Saat itu juga Kim bertambah marah karena iparnya tega mengkhianati kakaknya dan tidak peduli dengan ancamannya kemarin malam. Saat itu ia langsung kembali ke apartemen dan melihat keributan di luar apartemen yang ternyata sang kakak sedang menabrakkan mobilnya ke mobil selingkuhan suaminya. Dan saat yang bersamaan pula suaminya datang. Ia justru tak peduli dengan Kim dan kakaknya guys. Ia malah menghampiri selingkuhannya itu. Dan hal itu membuat Kim semakin geram kepadanya. Dan saat momen itu, kakaknya Kim mengatakan fakta yang sebenarnya, kalau perempuan itu adalah istri sahnya, sedangkan kakaknya Kim adalah wanita simpanannya guys. Apa yang Kim lakukan di hotel malam itu yang mengatakan untuk mengakhiri perselingkuhan sang ipar telah ia lakukan. Keesokan harinya di sekolah, Lina dan teman prianya yang bernama Jim mengajak Shin Hyun keluar akhir pekan ini untuk jalan-jalan. Tapi Shin Hyun menolak karena ia harus bekerja di sebuah motel. Di sisi lain, wanita yang bernama Susi sedang dimarahi oleh atasannya karena salah membuat laporan dan menyuruhnya untuk membuatkan yang baru. Dan ya, Susi ternyata memakai kacamata yang dapat melihat S-line guys. Dan entah dari mana ia mendapatkannya. Dan hanya tersenyum ketika melihat atasannya tidak pernah berhubungan seks sama sekali. Saat sedang makan di kantin, temannya kagum pada pola bicara Susi. Ia kemudian mengaku jika dirinya sedang berlatih untuk menjadi artis. Dan tiba-tiba ia melihat guru seni yang melewatinya. Dan tampak jelas Susi tertarik pada guru seni tersebut guys. Sepulang bekerja, terlihat Susi menggunakan wig berwarna pink dengan pakaian merah serta make up yang tebal. Ia berjalan seorang diri menuju motel Mason. Sedangkan di tempat lain, Han dan Dong-sik memperhatikan papan operasi dari kasus Sean secara sembunyi-sembunyi. Dari penyelidikan yang ia lakukan selama ini, ia berasumsi bahwa kacamata yang dipakai Sean menjadi penyebabnya. Apalagi tingkah Sean jadi berbeda ketika ia menggunakan kacamata itu, sehingga melibatkan Hyung yang selama ini membulinya. Namun anehnya, Hyung tiba-tiba menghilang setelah mengambil kacamata Sean. Keesokan paginya di motel, Jim dan Lina mengunjungi Shin Hyun yang saat itu sedang bekerja. Tak lama kemudian Susi datang ke motel dengan menggunakan wig pink miliknya, lalu memesan kamar 26 di motel itu. Saat itu Lina mengatakan kalau dia pernah melihat orang tersebut. Sambil berbaring, ia lalu mengatakan kalau sudah berhubungan dengan banyak pria. Tapi saat melihat salah satu pria yang ia sukai, Susi tidak bisa lagi mengisi hatinya yang kosong, hanya dengan bercinta dengan banyak pria. Entah dia waras atau tidak guys. Lalu kemudian ia tertawa lepas, seolah-olah apa yang ia katakan semuanya benar. Atau hanya bermain peran, karena cita-citanya yang ingin menjadi artis yang terkenal. Saat Susi keluar dari motel, Lina dan Jim kembali memperhatikannya dan baru sadar bahwa orang itu bekerja di bagian admin di sekolah mereka yang selalu menggunakan kacamata. Shin Hyun yang penasaran juga ikut melihat, di mana ia memiliki satu garis merah di kepalanya. Yang ternyata Susi tinggal di rumahan sempit yang bahkan barang jatuh bisa terdengar oleh tetangganya guys. Ia kemudian memakai kacamatanya dan termenung menghadap jendela sambil melihat garis merah yang menyelimuti kota malam itu.
Di tempat lain, Han melihat kembali kronologi dari kasus pembunuhan ayah Shin Hyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca kasus itu dan menemukan fakta bahwa Shin Hyun sudah bisa melihat garis S-line sejak ia masih kecil. Meski begitu, ia masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan garis merah yang Shin Hyun ceritakan. Tapi setelah ia melihat foto ibu Shin Hyun dan mengingat kronologi pembunuhan sebelumnya, ia mulai sepenuhnya percaya dengan perkataan Shin Hyun. Hingga saat di rumah sakit, ia membicarakan tentang garis merah milik Sean yang belum sadar pada Shin Hyun. Ia bilang jika garis merah milik Sean hanya satu, dan garis itu tidak terhubung dengan milik Jarwo, pria yang sebelumnya dekat dengan Sean. Keesokannya di sekolah, Jim yang terlihat menyukai Shin Hyun mengajaknya pergi ke kolam renang saat itu. Shin Hyun mengaku kalau ia suka tempat yang sepi, namun ia tidak bisa berenang. Tapi anehnya, Shin Hyun langsung melompat, membuat Jim panik dan ikut melompat juga guys. Setelah itu mereka makan mie instan berdua saja. Dan di momen itu Shin Hyun tiba-tiba memberitahu Jim kalau dirinya dapat melihat garis merah pada kepala orang-orang yang sudah melakukan seks. Dan tanpa ragu Jim percaya dengan perkataan Shin Hyun, dan ia tidak punya alasan untuk berbohong. Dan momen bersama Jim tadi itu membuat Shin Hyun senyum-senyum sendiri guys di kamarnya. Keesokannya di kantor, saat menyelidiki kasus Sean, Dong-sik tiba-tiba bertanya, apa Han benar-benar pernah menjalani hubungan serius dengan seorang wanita? Karena ia tahu Han tidak memiliki pacar. Ya, walaupun ia sering tidur dengan banyak wanita. Han bilang tidak, tapi saat ini ia penasaran dengan satu orang. Namun ia tidak ingin tidur dengannya. Dan yap, orang itu adalah Guru Lee. Sementara itu, Suzy kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Dan saat Shin Hyun sedang bertugas membersihkan kamar, ia mendengar Suzy yang tertawa dan berbicara sendiri mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Ternyata Suzy sengaja sering memesan kamar itu karena di kamar itu ia bisa mengeluarkan keluh kesahnya tanpa didengar oleh orang lain. Dan di kamar itu juga ia menemukan kacamata S-line yang menjadikannya kamar itu sempurna untuk dirinya guys. Tapi tak lama dari itu, guru seni yang ia sukai masuk ke kamar sebelah bersama dengan seorang wanita. Ia sangat terluka ketika tahu orang yang ia sukai tidur dengan wanita lain. Dengan perasaan yang kecewa, Suzy kembali melepaskan wignya dan turun untuk memperpanjang masa tinggal. Hingga di keesokan harinya di waktu yang sama, Suzy mengambil alat pemadam dan mencampur sebuah obat ke dalam botol minuman. Hingga saat pacar guru seni itu datang, tiba-tiba Suzy memukulnya dari belakang. Kemudian ia mengikatnya dan mengambil baju wanita tersebut. Dan setelah itu, Suzy berdandan semirip mungkin dengan sang wanita. Setelah merasa cukup mirip, kemudian Suzy pergi ke kamar guru seni yang sudah menunggunya. Kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur obat. Namun saat itu guru seni mengenali Suzy dan bertanya apa yang ia lakukan di sini guys. Tapi saat itu Suzy kembali berbicara mengenai dirinya yang sudah tidur dengan banyak pria. Tingkah anehnya itu membuat guru seni merasa risih dan memutuskan untuk pergi saja dari tempat itu. Namun hal tersebut membuat Suzy marah. Kemudian ia melemparkan sesuatu yang tepat saat obat itu bereaksi dan membuat pria itu terjatuh di kamar mandi guys. Dan setelah itu, ia bunuh diri dengan menstapler tubuhnya di kamar mandi saat itu juga.
Tak lama dari itu, Han dan timnya pun menyelidiki kasus tersebut. Tapi ia masih tidak menemukan kacamata yang ia cari. Ia meminta penjelasan dari Shin Hyun kronologinya. Dan Shin Hyun menceritakan apa yang ia lihat mengenai Suzy dan kacamatanya itu. Saat di sekolah, wanita itu tampak normal saja dan kepribadiannya yang sama seperti orang lain. Namun ketika di luar sekolah, kepribadian wanita itu berubah 180. Namun Shin Hyun tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan garis di kepalanya Suzy juga tidak terhubung dengan guru seninya, sehingga motif pembunuhan guru seni tidak diketahui. Tapi yang pasti kacamata itu sangatlah berbahaya bagi orang yang memakainya. Saat itu juga Han terus mencari barang-barang bukti kejadian. Dan saat ia membuka penyumbat bak mandi itu, dan yap, kacamata terkutuk itu ditemukan oleh Han. Dan karena penasaran, Han kemudian memakai kacamata itu dan terkejut ketika ia melihat dirinya memiliki garis merah di atas kepalanya yang sangat banyak. Hingga film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari episode 1 dan 4 dari film S-Line. Di next video gua bakalan ngelanjutin ceritanya guys. Dan mohon maaf nih bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan di sini gua cabut dulu. Dadah.